bahasa Arab ini adalah bahasa yang luar biasa. Tadi itu misalnya saya mengawali awal tadi itu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi in semua. Ini kalau Pak Ustadz baca awalannya nggak gitu, berarti nggak ngerti. Nah kalau orang sini nggak apa-apa, salah-salah ya nggak apa-apa ya kan. Kenapa? Karena bukan disiplin ilmunya. Tapi kalau ada ustadz, ada guru ngaji, kok misalnya bilang alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah misalnya. Itu ya benar, tetapi tidak sesuai dengan rimanya gitu. Ya. Nah, tadi Bapak-bapak dan Ibu semua, kalau membaca Al-Qur'an itu harus sampai benar. Harus ada usahanya untuk sampai benar. Misalnya ini baca apa tadi? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Berakhir apa, Pak? Ad, gitu. Berakhir di semua. Kemudian ini yang ibu-ibu dan bapak-bapak, ini saya temukan di beberapa tempat, ini banyak yang kurang tepat. Baca surat Al-Asr. Hafal surat Al-Asr? Biasanya dibaca wal asri innal insana lafi khusrin illa, itu kan? Itu yang paling pas adalah wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis R semua belakangnya. Inna a'toinakal fasholli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini lagi yang sering saya temukan tidak tepat lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Maksudnya begitu, tapi sering baca gimana? Min kulli amrin salam gitu. Ya boleh dibaca begitu, tapi kurang tepat. Jadi dia tidak tahu sejarahnya, itu nggak tahu. Min kulli amrin salam gitu kan? Min kulli amr gitu yang tepat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini kan Lailatul Qadar nih. Nanti malam dapatnya. Insya Allah. Ya. Kemudian apa lagi, Pak? Dan lain-lain lah, banyak itu. Jadi intinya kita mesti membaca Al-Quran ini benar. Kalau membaca benar itu kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi Al-Quran ini adalah bacaan yang beda dari bacaan-bacaan yang lain. Yang membacanya itu tidak cukup hanya dengan hati, cuma umi-umi saja, tetapi harus dibaca dengan suara, mesti dibaca dengan suara. Nanti ada levelnya lagi, kapan kita membaca tapi tidak dengan suara. Nah, kemudian, nah ini Bapak dan Ibu semua, kalau mau membaca Al-Quran ini bedanya ya, bedanya belajar ilmu perikanan dan kelautan, belajar ilmu politik kayak saya, belajar matematika, bedanya dengan belajar Al-Quran apa? Belajar Al-Quran, perbedaannya dengan belajar ilmu-ilmu yang lain adalah kalau Al-Quran tadi itu harus diucapkan sampai fluent. Kalau belajar matematika kan enggak. Itu kan sama dengan belajar bahasa Inggris. Coba ibu-ibu kalau punya anak belajar bahasa Inggris sampai bilang teacher gitu kan seneng kan. Tapi kalau anaknya masih bilang teacher gitu kan, itu kan enggak begitu, enggak fluent gitu kan. Tapi kalau sudah bisa R, malah jadi enggak R, itu malah seneng. Padahal sejak kecil nggak bisa R diajari R. Sampai dikasih makan sambal yang banyak, ya kan? Agar bisa bilang R. Wah, kurang lombok ini, gitu kan? Maka dikasih lombok yang banyak, kemudian bisa mengucapkan R. Tapi sudah bisa bilang R, kemudian ketika diajari bahasa Inggris, R-nya disuruh ngubah lagi, pelo, loh gitu. Karena aneh kita itu, ya kan? Katanya fluent kalau begitu. Nah, Al-Quran juga begitu, sama. Nah, kita mesti mengajari anak-anak kita ini membaca Al-Quran sampai fluent. Fluentnya tadi jelas ya. Nah, bagaimana caranya? Ini sekalian ini biar bermanfaat. Nah, Bapak dan Ibu semua tentu saja di dekat-dekat rumah itu kan pasti ada tempat-tempat ngaji ya. Atau Bapak Ibu di sini bisa memanggilkan guru-guru ngaji ke rumah. Nah, untuk ngajari anak-anak. Karena berdasarkan pengalaman saya, ngajari para senior di Jakarta itu ya.
Jadi yang tadi saya bilang, baca surat Al-Fatihah rata-rata salah berapa kali? 8 kali. Itu yang paling banyak. Salahnya itu ada di mana? Kalau H itu agak lumayan, ya kira-kira 40% lah. Salah itu. Tapi kalau short, ihdinas sirotol mustaqim, itu mungkin 50% salahnya itu. Terutama orang yang berasal dari Indonesia bagian selatan. Mana di bagian selatan? Itu kalau bilang ihdinas sirotol mustaqim, shortnya jadi shin. Ihdinas sirotol mustaqim. Dari short menjadi shin. Oh gitu. Berarti kalau shortnya salah shin 2 kali, maka ya, shortnya kan 2 kali, ihdinas sirotol mustaqim, sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 2 kali salah. Kemudian yang kedua, mengartikannya. Mengartikan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia itu gampang atau susah? Mestinya gampang, Pak. Apalagi bahasa Al-Quran, mestinya gampang. Cuma ini sistem pendidikan kita ini. Nah ini mulai kritik nih. Ya ini sistem pendidikan kita, kemudian metodenya dibikin rumit. Padahal sebenarnya ada metode yang cepat. Ini dulu anaknya Pak Umar pernah ikut di tempat saya. Cuma separuh jalan apa dulu ya, kalau nggak salah. Oh, badannya panas atau gimana. Saya sudah melakukan uji gitu. Melakukan uji. Anak kecil-kecil ini ternyata bisa dengan cepat. Kalau diajari dengan benar. Kenapa? Kita ini bersyukur menjadi orang Indonesia.